Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Selalu kepadamu, Bapa. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Ku bersyukur selalu Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu yang tercurah di hidupku. Yesus Tuhan, Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau Tuhan-Ku yang baik. Haleluya, haleluya. Kau berikan kasih-Mu bagi hidupku, selalu baru setiap pagi, selalu ada setiap waktu. Bagaikan mentari yang terbit setiap pagi dan tak pernah terlambat. Begitupun juga kasih yang Kau berikan, anugerah yang Kau berikan bagi hidup kami, Tuhan. Kebaikan-Mu melampaui segala yang ada. Engkau Tuhan-Ku yang baik, Engkau Bapa-Ku yang baik. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur karena-Mu, Yesus. Kami mengangkat tangan kami tinggi, tanda kami bersyukur dan berserah kepada-Mu, Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami, kami naikkan bagi-Mu, Yesus. Oh, kami mau nyanyikan, kami mau pujikan, Engkaulah Bapa-Ku yang baik. Oh, kami mau nyanyikan, kami mau pujikan, Kau Bapa-Ku yang baik, Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan dengan penuh rasa syukur. Katakan, oh Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa.
kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan menolong kami untuk kami dengan baik mendengarkan firman-Mu, bahkan mengerti dan setia melakukannya, supaya hidup kami sungguh nyata ada perubahan. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya beri judul renungan hari ini dengan judul Janjinya ya dan amin. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu tidak selalu menyajikan jalur yang mulus bebas hambatan. Kadang medannya berat dan berliku, naik gunung, turun lembah, bahkan terhalang lautan. Menghadapi perjalanan yang penuh dengan masalah lika-liku ini, kita mulai lelah dan ragu. Sampai kapan seperti ini? Kapan perjuangan kita selesai? Mana harapan kita kok tidak kunjung tiba, tidak terrealisasi? Apakah semua janji Tuhan itu nyata? Nah, inilah yang muncul dalam pikiran-pikiran kita. Saya sudah berpuluh-puluh tahun melayani. Saya sudah setia kepada Tuhan, tapi mana janjinya, mana penggenapannya? Situasi kondisi makin tidak baik, bahkan sangat jauh dari rencananya yang indah, dari kebaikan yang saya tampak, yang saya dapat. Justru kok situasi kondisinya makin susah, makin sulit. Bagaimana kita menyingkapi hal ini? Kita meresponi janji Tuhan yang belum sepertinya, belum tampak. Bagaimana kita meresponinya supaya kita bisa melewati hari-hari ini dengan sikap yang baik sesuai firman Tuhan. Yang pertama, kita harus memegang prinsip bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a, 2 Petrus pasal 3 ayat 9a dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun ada beberapa orang menganggapnya sebagai kelalaian. Berbeda dengan kita, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kita sebaliknya seringkali ingkar janji. Coba perhatikan benda-benda di langit. Ciptaannya itu bergerak sesuai dengan mekanismenya. Masing-masing bergerak sesuai tepat pada waktunya. Matahari selalu terbit setiap hari. Ya, nanti kalau sudah waktunya terbenam, matahari akan terbenam dan muncullah bulan. Kalau hukum alam saja tidak lalai dalam pergerakan mekanismenya, apalagi hal-hal yang lain, segala ciptaannya yang Dia ciptakan itu selalu ada janji Tuhan dan ditepati. Ada sebuah pergerakan yang tidak pernah terlambat. Bahkan setelah ribuan tahun, Tuhan masih ingat apa yang Ia janjikan. Dan caranya menepati semua itu amatlah luar biasa. Salah satu karakter Tuhan adalah setia menggenapi janjinya. Seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 11. Tertulis, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Maksudnya Abraham dan Sarah
beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, Tuhan, menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karakter Tuhan setia menggenapi janjinya. Janji Tuhan itu ibarat cek yang diberikan kepada kita. Dan ada nama kita. Pasti bisa dicairkan, karena itu cek surga, bukan cek kosong. Masalahnya, kita tidak tahu tanggal cairnya. Kita harus setia dan menunggu dengan sabar waktu Tuhan yang terbaik. Seperti ada sebuah lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 105 ayat 8 sampai 9 tertulis, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu ingat akan janjinya selama-lamanya. Dia tidak lalai. Ada sebuah lagu mengatakan, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia tepati janjinya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan manusia. Kita seringkali lupa, lalai, atau memang ada manusia-manusia yang sengaja berbohong karena punya kepentingan pribadi. Tidak mau rugi, maunya untung, makanya berbohong. Atau mungkin kita tidak hendak berbohong, maunya berjanji dan maunya menepati. Tapi apa daya, ada beberapa hal yang di luar prediksi kita. Kita sudah berjanji, ternyata minggu depan, waduh, sakit. Kita sudah berjanji, ternyata bulan depan, waduh, perusahaan mengalami kerugian, tidak dapat keuntungan. Kita sudah berjanji, nanti bulan depan akan pergi rekreasi bersama keluarga. Tapi ternyata ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, sehingga janji itu tidak ditepati. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kita punya Tuhan yang tahu, yang menjamin akan hari esok. Dan janjinya pasti dikenapi karena dia tidak terbatas. Pasti. Ya, seperti matahari yang terbit, selalu terbit. Tidak mungkin tidak terbit. Demikian juga janji Tuhan itu pasti digenapi. Ada sebuah lagu mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun beberapa orang menganggap, ya mungkin Tuhan lupa ya. Ya mungkin Tuhan sudah tidak mengasihi saya ya. Ya mungkin saya harus cari cara yang lain ya. Oh tidak Bapak Ibu. Ingat kisah Lazarus yang mati. Maria dan Marta ingin Lazarus disembuhkan. Tapi Lazarus justru mati. Harusnya kalau ada Yesus sebelum mati, wah ini Lazarus sebelum mati bisa disembuhkan. Tapi yang luar biasa, Lazarus bukan mendapatkan mujizat kesembuhan. Justru Lazarus mendapatkan mujizat kebangkitan. Janjinya melakukan hal yang luar biasa. Lebih dari yang diharapkan manusia. Manusia mengharapkan, Marta dan Maria mengharapkan kesembuhan. Tuhan memberi kebangkitan. Bukankah ini luar biasa? Yang kedua, bagaimana sikap kita untuk mengimani, memegang prinsip bahwa janjinya iya dan amin. Yang pertama tadi bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, kita harus berjalan dengan iman. Harus berjalan dengan iman. Hidup Kristen adalah hidup karena iman. Mudah bagi kita kalau setiap kali janji Tuhan itu gampang terrealisasi. Kita punya harapan, kita punya doa, gampang terkabulkan. Waduh, kalau seperti ini kita akan menjadi anak-anak yang gampangan. Justru di masa-masa sulit kita harus memegang janji Tuhan lebih erat. Itu namanya berjalan dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan di situ tertulis lagi bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hidup kita hidup karena iman, berjalan dengan iman, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tunggu saja waktunya. Pasti janji Tuhan terrealisasi, digenapi. Gak peduli situasi kondisinya meskipun susah, sulit. Ya, kondisinya orang bilang, wah ini nasibnya buruk. Wah ini keadaannya sangat-sangat parah. Gak peduli. Tuhan bekerja tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Gak peduli keadaannya bagaimana, situasinya bagaimana. Kalau Tuhan mau menepati janji, tidak ada yang dapat menghalanginya. Hidup kita sebagai orang Kristen harus hidup dipimpin oleh iman. Iman kepada Kristus. Sekalipun mungkin pernah ada rasa bimbang, ada rasa khawatir, ya pernah mungkin. Karena hidup kok terlihat sama saja, tanpa ada perubahan berarti, ya. Tapi tetaplah terus melangkah. Karena dengan iman kita akan melihat karyanya. Coba perhatikan Abraham. Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya pada usia 75 tahun. Ia pergi menuju sebuah negeri yang tidak pernah ia lihat. Ya, tidak pernah ia kunjungi. Bahkan tidak ia ketahui namanya. Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9 ya, secara keseluruhan. Namun, Abraham memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Kejadian pasal 15 ayat 5 dikatakan, Allah juga berjanji akan memberikan keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit kepada Abraham. Tidak peduli istrinya yaitu Sarah sudah mati haid dan keduanya sudah sangat tua. Sekali lagi, Abraham memilih untuk beriman. Dalam Roma pasal 4 ayat 19, imannya, yaitu iman Abraham, tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Seperempat abad kemudian, Tuhan memenuhi janjinya. Abraham memiliki keturunan saat usianya mencapai 100 tahun. Wow, luar biasa. 25 tahun Abraham menunggu, ya. Dan selama dia menunggu, dia terus berjalan dengan iman, tidak lemah imannya. Dan akhirnya Tuhan memperhitungkannya. Jadi, Abraham tidak lemah imannya. Bagaimana dengan iman kita? Apakah hari ini kita sudah mulai putus asa, frustrasi, atau iman kita mulai melemah, keyakinan mulai meredup, semangat kita mulai hilang? Lihat Abraham, sudah sangat tua, tapi imannya justru makin kuat, tidak makin lemah. Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ayo kita terus berjalan dengan iman. Kita harus ketahui bahwa sesuatu yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Ya, sesuatu yang belum ada itu juga bukan berarti tidak ada. Ya, pohon yang besar itu berawal dari benih yang kecil. Orang kalau melihat ini biji apa ini kecil ini? Ini pohon ini, nggak mungkin, ini biji kecil. Pak. Iya, bijinya kecil, benihnya kecil itu. Nggak mungkin jadi pohon yang besar. Dari benih yang kecil menjadi pohon yang sangat besar, bahkan berbuah-buah. Buahnya dinikmati banyak orang, bahkan burung-burung membangun sarang, berlindung di bawah dahan-dahan pohon yang besar itu. Berawal dari mana? Dari benih yang kecil. Milikilah iman kepada Tuhan. Berjalan dengan benar, iman yang benar. Maka tunggu, nanti pasti janjinya terrealisasi. Saudara dikasihi Tuhan, saat kita dalam kesulitan, hati-hati. Sangat hati-hati. Karena jangan sampai kesulitan yang kita hadapi membuat iman kita goyah. Bahkan kita berpaling. Kita tidak lagi mengiring Tuhan, tidak lagi mengikut Tuhan. Kita cari cara yang lain. Menurut saya ini lebih bagus, menurut saya ini lebih baik. Kayaknya sudah nanti kalau soal rohani nanti aja sudah. Ini diandalkan dulu kekuatannya, pikirannya, ya, keuangannya yang maju dulu itu. Wes Tuhan, tunggu aja Tuhan di sini ya. Soal rohani nanti aja. Hati-hati. Hati-hati. Masalah sesungguhnya adalah cara kita memandang masalah. Bagaimana cara kita memandang masalah? Itu masalah sesungguhnya.
Ujian yang kita hadapi adalah untuk membuat kita kuat, bukan untuk menjerumuskan kita. Sekali lagi, ujian yang kita hadapi membuat kita kuat, bukan untuk menjerumuskan kita. Saat kita menghadapi masalah, jangan kita menuduh Tuhan. Kita mengatakan Tuhan tidak baik, rancangan Tuhan itu sungguh buruk dan sebagainya. Sehingga kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengomel. Ujian apa ini? Dan seterusnya. Sudah dikasih Tuhan, kita tidak tahu ujungnya nanti. Tuhan sudah menyediakan kebaikan, kemurahan. Tuhan sudah menyediakan dari depan penuh harapan. Kita sedang menjalaninya ini. Percaya saja, beriman. Kita tidak sendiri kok. Sebentar lagi ada pintu keluarnya. Tetaplah beriman bahwa Tuhan itu menyertai kita. Janjinya, iya dan amin. Yang ketiga, yang terakhir, sikap kita terhadap janji Tuhan yaitu hiduplah seolah-olah telah menerima yang Tuhan janjikan. Ya, setelah kita melalui ujian iman, kita berjalan dengan iman, menanti penggenapan janji Tuhan, maka seolah-olah kita ini sudah menerima janjinya. Seperti Abraham, ya, dia tidak tanggung-tanggung, ya, dia beriman bahkan waktu Tuhan meminta Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Jadi dia sudah mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Dia sudah mendapatkan keturunan anak tunggal ini Ishak. Nah, sekarang Tuhan minta supaya anaknya yang tunggal itu satu-satunya diserahkan kepada Tuhan. Waduh, bayangkan gimana ini ya. Kok sudah diberi anak sekarang diminta lagi. Waduh. Namun sekali lagi Abraham tidak ragu melakukannya. Nah, ini yang Tuhan suka. Allah itu menghargai iman Abraham. Lalu ia berfirman dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham teruji, terbukti. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah menerima janji Tuhan, tetapi diminta beriman lagi untuk hal yang sama. Karena dia ingin, yaitu Allah ingin kita mengasihi dia lebih lagi. Bagaimana reaksi kita? Kita marah? Kita menolak untuk menyerahkan hal tersebut? Atau bagaimana? Abraham tidak takut kehilangan. Abraham tidak marah. Dia tidak menggenggam erat-erat anaknya. Dia tidak lari ke tempat lain, bersembunyi, menyembunyikan anaknya. Oh tidak. Dia memberikan lagi anaknya kepada Tuhan, Sang Pemberi itu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi meskipun Abraham mempersembahkan Ishak, dan seandainya Ishak mati, tidak masalah bagi Abraham. Karena Abraham percaya bahwa nanti Allah akan membangkitkannya kembali dan Abraham akan memiliki anak itu lagi. Abraham tidak bimbang. Oh, ini luar biasa. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Abraham tidak bimbang, tidak goyah. Kita pun belajar dari Abraham. Percaya, ya, seolah-olah kita ini menerima. Supaya apa? Kalau kita bimbang, ya orang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu ya, kapan janji Tuhan akan digenapi. Entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Yang pasti jangan lepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Seperti Abraham, terus beriman. Berpegang pada janjinya. Seolah-olah Abraham sudah menerima janji Tuhan itu. Sama, yuk kita seolah-olah juga menerima janji Tuhan itu. Saya tidak tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Entah itu rumah, entah itu pekerjaan, entah itu keturunan, kesembuhan, dan lain-lain. Mari terus beriman. Percaya saat kita berdoa seolah-olah kita ini sudah menerima yang dijanjikan itu. Kita tidak bimbang. Meskipun begitu kita melihat kenyataannya
belum menerima, tapi kita menjalaninya seakan-akan sudah menerima, maka percayalah orang seperti ini sungguh-sungguh akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Saya ulang, ada 3 hal respon kita terhadap janji Tuhan, yaitu janji Tuhan itu ya dan amin. Sikap kita, respon kita bagaimana? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang kedua, berjalan dengan iman. Sekalipun situasi kondisinya sulit, jangan goyah imanmu, jangan tukarkan imanmu dengan apapun. Tetap berjalan dengan iman sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, seolah-olah kita ini hidup sudah menerima apa yang dijanjikan. Kita percaya, berharap, dan itu terjadi, maka terjadi. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami harapkan Tuhan mengabulkan lebih dari apa yang kami doakan. Kami percaya janjimu ya dan amin, dan sesuai dengan waktumu dan caramu, kami terima penggenapan janji Tuhan. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang setia, yang tidak lalai menepati janji. Terima kasih, dan biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita dan perlindungan Allah turun atas kita semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.